Salah satu yang dibahas tadi adalah peledakan di Garut, di mana sudah saya sampaikan bahwa prosedur untuk peledakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP, mulai dari satuan pemakai, munisi yang sudah expire, yang harus disposal itu dari satuan pemakai ke slok Kodam, kemudian dari slok Kodam dilaporkan kepada slok Angkatan Darat, kemudian dari slok Angkatan Darat ke slok TNI dan ke Kemhan. Kemudian selanjutnya apabila prosedur sudah sampai Kemhan, maka dari Kemhan akan ke slok TNI dan sampai ke satuan Gupusmo, yang satuan yang ditugaskan untuk meledakkan munisi kaliber besar dan kecil dan detonator yang sudah expired diledakkan di suatu tempat yang sudah disiapkan. Kemudian juga biasanya kalau munisi atau detonator yang sudah expired, dia itu sensitif terhadap gerakan, gesekan, kemudian juga terhadap cahaya, sehingga memang sangat mudah untuk menimbulkan ledakan. Demikian. Pak, apakah nantinya akan ada penutupan ledak di TKP, Pak? Lalu sudah ada saksi yang diperiksa sudah berapa, dan apakah sudah ada tersangka dalam kasus ini? Sebenarnya memang tempatnya ini memang harus jauh dengan perkampungan masyarakat. Tempat situ sudah jauh sih dengan masyarakat, dengan kampung. Hanya memang yang tadi saya sampaikan, jadi munisi yang sudah expire itu memang mudah meledak, sehingga memang harus kehati-hatian, dan memang ini jadi masukan buat kita. SOP-nya nanti akan kita rubah supaya personil yang melaksanakan pemusnahan itu bisa aman. Kita koreksi ke dalam nanti. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi seperti itu. Pak, ini kemarin Komnas HAM mengatakan dari hasil temuannya itu ada 21 orang warga sipil yang terlibat dari kegiatan pemusnahan amunisi ini. Nah, ini SOP sebenarnya itu bagaimana sih, Pak? Apakah memang melibatkan warga sipil? Sebenarnya kita tidak melibatkan warga sipil ya dalam pemusnahan bahan peledak yang sudah expired. Kalau tidak dilibatkan, kenapa korbannya ada sipil? Sebenarnya masyarakat sipil itu tukang masak dan pegawai di situ. Tapi katanya sudah puluhan tahun. Iya, pegawai di situ, tukang masak. Kemudian saya sampaikan bahwa hak-hak yang diberikan kepada korban, yang pertama santunan risiko kematian sejumlah 350 juta, kemudian juga ada nilai tunai tabungan asuransi, kemudian bantuan beasiswa 30 juta per 2 anak, kemudian gaji terusan 12 kali gaji pokok tetap, dan gaji pensiun 50% kali gaji pokok. Kemudian santunan kepada masyarakat juga sudah diberikan oleh Pangdam, Kasat, Panglima TNI, Menhan, dan Gubernur. Pak, izin apa tadi ada pembahasan tentang MOU yang saat ini awalan salah satunya itu, jadi pelibatan TNI di Kejaksaan sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, yaitu tugas pokok TNI dan tugas dalam UMSP, yaitu mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, kemudian penempatan prajurit aktif di Kejaksaan TNI. Kemudian juga ada nota kesepahaman TNI dengan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2023 yang isinya yaitu tentang pendidikan dan latihan, kemudian pertukaran informasi, kemudian penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan, kemudian penugasan jaksa sebagai supervisor di Otjen TNI, dan dukungan
dan bantuan personil TNI, kemudian dukungan kepada TNI di bidang perdata dan TU, kemudian memanfaatkan sarana prasarana dan koordinasi teknis penyelidikan dan penuntutan serta penanganan perkara. Kemudian juga telah terbit Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa, yaitu pasal 2 dan pasal 4. Pasal 2 yaitu jaksa berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau harta benda. Kemudian pasal 4, perlindungan negara dilakukan oleh Polri dan TNI. Komitmen TNI, kita bekerja secara profesional dan proporsional serta berorientasi kepada sinergitas kelembagaan dan dapat meningkatkan keamanan dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Pak, terkait dengan Garut, Pak. Utara ada jaksa dibantu oleh orang tidak dikenal, apakah ini juga dimonitor oleh TNI? Ya, kita monitor. Ada laporan dari Pangdam kepada saya. Pak, terkait dengan Garut, Pak, ada temuan dari Komnas HAM, Pak. Ini keterlibatan TNI untuk Terima kasih